Hola, jadi di video kali ini gue mau bahas 2 match yang tadi gue tonton, masih dari Liga Teranjai dan pekan ke-8. Itu ada Solo lawan Kediri atau Kediri lawan Solo, dan yang kedua itu ada Surabaya lawan Tangerang. Kita mulai dari Kediri lawan Solo dulu. Di babak pertama ini simple banget. Solo tuh bener-bener hampir full ditekan sama tuan rumah, sama Kediri. Di babak pertama ini Kediri bener-bener 90% lah itu menguasai permainan, terutama menang di bola di lini tengah. Lini, lini depan Kediri itu benar-benar bermain efektif ya. Mereka bisa menguasai bola, bisa menguasai permainan dan juga lengket gitu bolanya. Kerjasama antara Supriyadi, Renan Silva, dan Flavio itu benar-benar dan juga Javinho itu benar-benar membuat lini penyerangan Kediri itu efektif gitu loh. Walaupun memang di babak pertama ini Kediri belum bisa cetak gol, tapi apa ya, mampu berkali-kali mengancam gawang dari Solo, gawang dari Pancar gitu loh. Jadi Pancar ini di babak pertama tuh benar-benar sibuk banget, benar-benar berkebalikan dengan nasibnya Dikri. Dikri di babak pertama itu hampir nggak ada peluang, hampir ngopi lah ibaratnya dia. Mungkin dia kalau dia bawa HP ke lapangan, mungkin dia bisa ambil scrolling sosmed dulu, saking dia gabutnya. Karena Solo di babak pertama itu bener-bener zero shoot on target, nggak ada shoot on target sama sekali, hanya ada satu shoot off target yang dari Moussa Sidibe yang dia ngelakuin tendangan volley yang melambung ke awan. Udah, itu doang. Sisanya Solo nggak apa ya, nggak berkutik. Mereka full ditahan, nggak permainan mereka nggak berkembang dan juga eh, apa namanya, mereka nggak bisa mengeluarkan performa terbaik mereka seperti lawan Persib kemarin gitu loh. Beda banget gitu. Di Kediri ini mereka memang bermain tandang dan mereka dipaksa untuk bermain bertahan gitu. Sebenarnya mereka gue lihat berusaha berkali-kali keluar dari tekanan, tapi semakin mereka berusaha keluar dari tekanan, Persik pun semakin gila menyerangnya gitu loh. Walaupun striker asing Persik Javinho ini bermain kurang efektif ya. Makanya di babak kedua dia diganti oleh Faris Aditama sehingga Flavio digeser ke tengah jadi striker di posisi 9 gantiin Javinho, dan akhirnya Faris Aditama yang ngisi slot winger kiri gantiin si Flavio. Uh, tapi Persik itu peluang banyak, bener-bener banyak banget. Bahkan Persik tuh sempat dapat 4 peluang berturut-turut, bener-bener berturut-turut, tapi sayangnya belum bisa jadi gol. Hernan Silva dapat, Flavio dapat, Yusuf Melana dapat, uh, Supriyadi dapat. Terutama Renan ya, Renan tuh bener-bener mungkin kalau di total-total yang gue hitung-hitung kalau nggak salah mungkin ada 7 atau 8 peluang pribadinya Renan doang nih di total dari dua babak yang gue tonton. Itu mungkin ada 8 peluang ada kayaknya karena dia saking banyaknya gitu loh. Bener-bener kalau buat gue pribadi sih man of the match sih kayak apa, Renan ya untuk match ini. Karena dia bener-bener menjadi motor serangan. Kalau mungkin kalau Renan nggak main, serangan-serangannya ke diri tuh mungkin nggak akan se-efektif tadi gitu loh. Dan Solo bener-bener nggak apa ya, sebenarnya kayak Mesidoro tuh sempet lah dia mengobrak-abrik pertahanannya Kediri, tapi supportnya ini kurang. Fernando Rodriguez juga bermain kurang efektif, Sultan Totan dan apa ya, pokoknya para pemain Solo ini di match ini nggak bermain seperti yang diharapkan lah. Makanya tadi gue nggak heran kalau ngelihat coach Leonardo Medina, coach Persis asal Meksiko, sampai kayaknya puyeng banget gitu. Karena memang gue aja yang ngelihatnya tuh geleng-geleng gitu. Wajar banget kalau di match ini tuh Solo kalah gitu. Nah, di babak kedua sebenarnya tuh Solo sempet di 5 menit pertama tuh udah sempet ngelawan lah.
Solo tuh sempat berusaha untuk membalikan, keadaan gitu. Cuman ya seperti yang tadi gue bilang, sayang banget kalau misalnya mereka berusaha menekan, Persik pun akan bermain lebih agresif gitu. Jadi Persik itu seperti nggak membiarkan Solo tuh berkuasa di kandangnya mereka. Ya lu pokoknya datang ke sini, datang ke kandang Macan, kan julukannya Kediri kan Macan Putih. Ya lu akan gua terkam gitu loh. Jadi memang Solo ini di match ini beneran diterkam sama Persik Kediri gitu. Sampai akhirnya di menit ke 50 Persik berhasil ngegolin lewat gol dari bola mati ya. Bukan dari ini, BTW berarti gue baru nyadar dua golnya Persik di match ini bukan dari gol on play, karena yang satu gol dari free kick, yang dari free kicknya Renan Silva itu dia ngumpan, itu coming from behind. Jadi si Rohit Chan itu dari belakang nggak ada satupun pemain Solo tuh yang menjaga dia, nggak ada. Jadi dia bebas dan dia dengan enaknya dia yang pertama tuh kalau nggak salah dia sundul ya, kalau nggak salah dia sundul, tapi masih ketepis sama Pancar, bola rebound itu dia berhasil manfaatin pakai kaki kiri bagian luar lagi. Sebenarnya Pancar tuh udah hampir kena tapi sayangnya malah kolong. Oh iya, untuk Pancar pribadi, gue mau ngasih kredit juga buat Pancar di match ini. Karena walaupun dia kebobolan 2 gol, tapi performa Pancar di match ini itu menurut gue cukup baik. Mungkin kalau kipernya bukan Pancar atau kiper yang tampil mungkin enggak sebaik Pancar, bisa aja mungkin Solo kejebolannya bisa lebih dari 3. Karena memang peluangnya Kediri itu memang sebanyak itu gitu loh. Dan itu pun nggak ada gol yang dari open play loh. Dua-duanya tuh gol dari hasil bola mati. Nggak ada yang dari open play. Sedangkan peluang dari open play kan cukup banyak lah bisa dibilang. Jadi performa Pancar di match ini sebenarnya menurut gue cukup bagus gitu loh. Kalau kipernya bukan Pancar atau nggak sebaik Pancar, mungkin Solo bisa kalahnya mungkin 4-0, 3-0, 5-0 bahkan gitu loh. Jadi apa ya, maksud gue memang kalau gol pertamanya Kediri ini itu gue bilang salah para pemain. Kenapa mereka nggak koordinasi dengan baik? Mereka terlalu fokus ke sudut tengah kotak penalti. Mereka fokus menjaga back dan penyerangnya Kediri sehingga Rohit Chan ini bebas gitu. Dia dia nggak terkawal dan akhirnya dia bisa mencoploskan bola dengan sangat enak gitu loh. 1-0. Sebenarnya sampai menit itu kan golnya menit ke 50, selama 10 menit sampai menit ke 60 sebenarnya Solo itu sempat mengubah jalannya permainan. Mereka berusaha keluar dari tekanan dan mereka sempat bisa keluar dari tekanan memang. Jadi ibaratnya mereka sempat berhasil selama 10 menit itu membuat sibuk kiper dari Persik, Dikri itu yang udah ngasih 1 assist kemarin. Itu sempat bikin sibuk tapi itu nggak berlangsung lama karena hanya berlangsung sekitar 10 menit dan itu pun lini serang mereka itu pun nggak efektif karena apa ya, memang lini penyerangannya Solo di match ini itu nggak berjalan dengan baik, sistemnya tuh nggak jalan gitu loh. Jadi bolanya tuh macet atau kalau nggak macet ya terlalu deras. Hanya ada satu peluang yang bener-bener yang gue lihat bener-bener berbahaya dan ini juga sama dari Moussa Sidibe, pemain asal Mali ya, satu negara sama Makan Konate yang sekarang main di Barito. Itu shootnya dia itu on target, kena kaki kirinya si Dikri. Itu kalau masuk seri itu salah satu itu, dan itu berkat kontribusinya Mesidoro ya. Mesidoro di peluang yang si Dibe tadi bener-bener kerasukan Messi, bener-bener dia dribbling dari tengah lapangan, ngelewatin 3 atau 4 orang pemain Solo, akhirnya dia ngoper ke si Dibe, sayang sekali. Dan si Dibe tuh dia shoot itu nggak salah, memang dikrinya aja yang kebetulan kaki kirinya pas kena bola. Refleksnya bagus gitu loh. Cuman memang Mesidoro pun selain yang tadi itu yang peluangnya si DB barusan, selebihnya di match ini tuh dalam tanda kutip mati. Dia
dia tertutup pergerakannya oleh para gelandang dari Kediri gitu loh. Makanya sampai menit ke 74 atau 75 walaupun kedua tim udah terutama Solo ya udah mengganti sejumlah pemain kayak kayak memasukkan Sultan Fajar dan uh, siapa backnya Solo tuh gue lupa yang asing, tapi itu kurang bisa menolong. Sama Sultan pun tiap dapat bola langsung dipres ketat, dia nggak bisa keluar dari tekanan gitu. Malah justru di menit ke 88 malah Solo dapat diganjar hukuman penalti karena Rian Mizyar itu ketangkep mata wasit dan kamera juga menendang kaki kirinya si Flavio Silva dan akhirnya dieksekusi sendiri oleh Flavio Silva. Dia eksekusi ke arah kanan dari dia atau kiri kiper, sedangkan si Pancar bergerak ke arah sebaliknya, ke arah kanannya dia, ke arah kirinya Flavio, jadinya ya ketipu gol. Skor 2-0. Dan tadi ada kejadian yang menurut gue cukup lucu. Sebenarnya si Arthur ini mau masuk ya, cuman wasit udah keburu new fluid, jadinya dia yang udah siap-siap, udah siap banget masuk lapangan, nggak jadi, tapi tetap dia senyum. Lord Arthur full senyum karena tim yang bahkan timnya dia itu tim yang notabene setahu gue 40% sahamnya dimiliki oleh orang tuanya itu menang, dan memang Kediri layak menang di match ini karena memang Solo tuh bener-bener berhasil dimatikan oleh Kediri. Oke, gue mau lanjut ke match yang sore, itu Persebaya lawan Persita. Persebaya pun berhasil menang 1-0 lewat golnya Soi Yamamoto di menit ke-55. Sebenarnya kalau Persebaya Persita ini di 10 menit pertama tuh, di babak pertama nih ya, Persita itu berhasil menguasai bola sebenarnya. Jadi Persita itu benar-benar menguasai permainan selama 10 menit doang, tapi setelah 20 menit imbang di lini tengah. Imbang di lini tengah, tapi imbangnya itu Persebaya tuh bermain lebih efektif, sedangkan Persita sampai akhir babak kedua pun itu lebih mengandalkan long ball diagonal yang sangat tidak efektif. Berkali-kali peluangnya Persita itu gagal di long ball diagonal. Gue bingung sih kenapa Persita nggak nyoba main bola bawah gitu, operan cepat 1-2, counter to counter. Kenapa nggak nyoba itu? Kenapa harus mainnya long ball diagonal? Seperti Persebaya, mereka coba bermain cepat dan itu terbukti lebih efektif gitu. Dan golnya Soi Yamamoto itu juga keren banget ya. Itu dia juga sama, coming from behind, turn man running dari Bruno ke Kasimbotan dia kasih assist, langsung di shoot sama Yamamoto dan masuk. Intinya memang juga Persita sama di match ini juga sama layak kalah dari Persebaya. Persebaya lebih layak menang, walaupun Persebaya juga sebenarnya nggak terlalu bermain bagus juga, tapi Persita lebih nggak bagus lagi mainnya. Jadi menurut gue ini skor yang cukup wajar. Bahkan Persebaya itu sebenarnya harusnya nyetak gol lagi lewat Paulo Victor, sayang banget tiang. Dan sebelum peluang Paulo Victor yang tiang itu, sebenarnya Persita pun dapat peluang lewat Fareza Sudin. Kan itu makanya gue ketika peluang Fareza Sudin itu gue benar-benar gemes banget. Kenapa sih Fareza Sudin enggak oper ke si Ezequiel Vidal yang kosong itu, nggak ada yang jaga dia. Jadi ketika Fareza Sudin memilih untuk nge-shoot langsung yang di sisinya udah sempit, wajar banget kalau si Ezequiel Vidal itu kesel karena dia posisinya itu nggak ada yang jaga. Kalau seandainya si Fareza Sudin itu nggak maruk, dia nggak serakah, dia lihat teman, dia oper ke si Ezequiel Vidal, mungkin hasilnya akan beda. Kalaupun misalnya nggak masuk, seenggaknya on target lah, entah itu ke tepis, tiang, ataupun ke tangkep, tapi hasilnya akan lebih baik. Nggak kayak si Fareza gitu. Makanya ini yang gue sayangkan dari mayoritas pemain Indonesia, pemain lokal, terutama yang masih memiliki sifat tarkam, ya gue fair. Kadang-kadang mereka masih memiliki rasa maruk gitu. Kecerdasan intelektualnya tuh masih rendah. Kayak tadi contohnya si Farid Sudin, padahal dia jelas tuh. Tadi ada si Ezekiel Vidal yang bahkan ada empat pemain Persita yang
mungkin terbuka lah, tapi yang paling terbuka sih Vidal sih memang. Jadi harusnya akan lebih baik kalau dia cutback ke Ezequiel Vidal, hasilnya mungkin akan beda. Hasil terbaiknya ya gol, hasil terburuknya mungkin tiang gawang atau ketangkep atau ketepis. Kalau ketepis masih mending, lu bisa corner, ada peluang lagi. Ya hasil terburuknya ya kalau nggak tiang atau ketangkep. Gue untuk Persebaya ini cukup segitu aja karena memang udah nggak apa ya, ya emang hanya segitu yang gue tangkep. Dan Persebaya untuk saat ini ada di peringkat ke 10 ya kalau nggak salah tadi. Yang untuk sebelum gue tutup videonya, gue mau kasih tahu peringkat-peringkat tim yang main hari ini. Persik Kediri itu naik ke peringkat 8 ya. Terus Persebaya tuh kalau nggak salah peringkat 10, sedangkan Persita dan Persis Solo itu atas bawah tuh. Persita peringkat 12, sedangkan Persis Solo peringkat ke 13. Tapi semua masih bisa berubah. Ini baru pekan ke-8, masih jauh banget. Liga tuh masih panjang banget. Dan jangan lupa, posisi 1 sampai 4 itu yang tahun untuk musim ini peringkat 1 itu belum juara loh, karena masih ada nanti akan ditandingin lagi peringkat 1 sampai 4. Jadi ada semifinal dan finalnya gitu. Oke, segitu dulu aja video gue kali ini. Besok itu yang main ada Persib Barito sama Persija lawan apa ya, gue lupa tuh. Pokoknya yang main tuh ada Persib, ada Persija. Gue kemungkinan besar akan nonton, dan mungkin juga gue akan bikin video review sotoynya. Oke, bye.